Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya masih di Berendo. Kita masih membahas putar dengan bank sampah yang menjadi solusi bijak untuk lingkungan yang berkelanjutan. Kita lanjut lagi nih pemirsa, kita bahas tadi sudah masuk ke Kelurahan Lempuing yang saat ini sudah menjadi contoh ya Pak ya untuk kelurahan-kelurahan lain yang ada di Kota Bengkulu. Bahkan sampai tadi Pak Wali Kota juga memberikan instruksi bahwa wajib setiap kelurahan ada bank sampah. Luar biasa, apresiasi dulu nih Lempuing ya Pak ya, karena memang sudah ada hasilnya. Karena memang yang kita butuhkan terkadang adalah hasil nyata. Mungkin itu ya masyarakat tunggu hingga pada akhirnya saat ini nasabahnya sudah 155 ya Pak ya. Luar biasa. Nah, kalau dilihat dari masyarakat dan antusiasnya yang semakin hari semakin meningkat Pak di Lempuing, itu SOP-nya seperti apa sebenarnya Pak? Sebenarnya di Bank Sampah Lempuing kita menerapkan sistem bagi hasil. Oh gitu. Jadi gini, saya contohkan kayak Aqua Gelas. Aqua Gelas itu kalau bersih harganya 4.000. Ya. Berarti kalau di Lempuing menerapkan sistem bagi hasil 80-20. Berarti 3.200 yang masuk ke buku tabungan nasabah, 800 rupiah untuk operasional bank sampah. Semua jenis item sampah seperti itu. Aqua botol juga seperti itu, 80-20. Bersih sekian, kotor sekian. Kalau bersih 4.000, jadi 3.200 masuk ke buku tabungan, 800 untuk operasional bank sampah. Kalau kotor harganya 1.500. Kita kasih masyarakat milih. Kalau kalian mengantar kotor, kami kasih harga murah. Gitu. Kalau kalian mengantar bersih, kami kasih harga mahal. Terus dengan skema bagi hasil 80-20, semua hidup, pengurus juga hidup. Iya betul. Dan itu transparansi, seandainya harga turun di angka 1.000, tetap skemanya 80-20. Berarti kan masyarakatnya udah paham. Iya, seandainya harga plastik turun harganya 1.000, berarti 800 rupiah 800 yang berarti ya. tabungan mereka, 200 yang ke operasional bank sampah. Begitu juga kalau misalnya di harga naik 10.000, ya tetap 8.000 masuk ke buku tabungannya, 2.000 ke ini. Maka itu skemanya bagi hasil. Terus bagi hasil, karena harga plastik ini fluktuatif loh Mbak. Iya, iya. Kadang 4.500, kadang 4.000, kadang 3.500. Maka itu dibuat skema. Menyesuaikan jadi ya harganya ya. Nah, jadi di Lempuing itu warganya bawa itu udah terpilah. Aqua gelas bersih, kardus. Dan di bank sampah tidak pernah menerapkan sistem cash and carry. Gitu. Memang harus menabung. Oh, jadi ada budaya menabung juga ya secara tidak langsung ya Pak ya. Dan bank sampah wajib menerima berapapun sampah yang dibawa masyarakat. Oh, wajib. Wajib. Jadi kalau dia bawa 1 on kali 4.000, berarti 400 rupiah kan? Tak masuk buku tabungan. Masuk, yang penting masuk ya. Waktu depan dia bawa 2,5 on lagi setengah on, berarti 200 rupiah. Intinya berapapun sampah yang dibawa masyarakat, tetap ada pengalih nilai. Tetap ada nilainya gitu ya. Itu yang memacu di Lempuing bisa sampai ya Antusias ya. Antusias itu. Maka tuh kalau di Lempuing tuh memilah dan memilih itu udah bukan hal yang baru lagi. Jadi udah biasa masyarakatnya ya Pak. Mereka juga udah paham kalau kotor ya harganya murah, udah ikhlas. Kalau bersih harganya mahal. Oh, jadi udah tidak ada lagi istilah TPA dadakan tadi ya Pak? Ya kalau untuk warga Lempuing udah nggak ada, tapi kadang-kadang masih juga sih warga-warga ini kadang-kadang dia ini. Warga yang tidak jadi nasabah itu yang. Iya. Padahal udah ada tulisannya jadi dilarang membuang sampah bagi yang beriman. Bahkan di Lempuing sekarang udah ada perilaku, misalnya tetangganya jadi nasabah, tetangganya enggak, sampah dari tetangganya enggak itu diserahkannya dengan tetangganya yang jadi nasabah. Nah untuk tabunganmu. Oh iya. Iya. Yang penting bermanfaat gitu ya. Di Lempuing juga kalau ada acara-acara pesta, sebentar tuh tumpukan aqua gelas langsung habis. Karena tahu ini ada nilainya sampahnya ya Pak ya. Efeknya sampai kayak gitu. Makanya tuh, jadi memang itulah yang memacu masyarakat. Jadi masyarakatnya tersebut, dan satu lagi kami konsisten bank sampahnya. Itu yang penting sih konsisten. Karena kadang-kadang takutnya nggak konsisten itu kan. Kami dulu 1,5 tahun loh kerja sosial.
Pokoknya ada nggak ada nasabah buka hari Sabtu. Dari jam Setiap 9. Sabtu ya Pak berarti Setiap Sabtu ya dari jam penyerahannya? 9 sampai. Maka itu setiap Sabtu itu dari jam 9 sampai jam 11 depan kantor Kelurahan Lempuing itu kayak pasar. Kami. Oh udah antri. Iya. Kadang-kadang pakai mobil pun. Aqua gelas. Iya. Memang mindsetnya yang mau kita bina. Nah itu sebenarnya yang dasarnya di mindset tadi. Benar tadi Pak Camat juga bilang ya Pak, bahwasannya mindset yang perlu diubah gitu ya. Itu. Dibenarkan mungkin ya, kita luruskan mindsetnya gitu ya. Menjadi sampah ini sesuatu yang bernilai gitu ya Pak. Nah tapi kan tadi ini di Kelurahan Lempuing Pak, ketika dia masuk ke kecamatan kan ada banyak lagi karakteristik masyarakat yang mungkin berbeda ya Pak ya. Nah itu seperti apa Pak? Maksudnya ketika masyarakat ini kan untuk memilah, dia menjadi budaya. Kalau di Lempuing dia sudah terbiasa untuk memilah sampah, bahkan pada saat arisan dia udah nggak lama-lama lagi itu mereka untuk membersihkan sampah. Nah di kecamatan seperti apa Pak untuk membangun mindset itu? Kalau kita kan setiap kelurahan itu pasti berbeda-beda karakteristik. Betul. Sampaikan. Cuma karakteristik ini bisa bisa patah karena sudah ada contoh gitu. Jadi enak kita Udah bicaranya. hasil nyatanya udah kelihatan. Hasil nyatanya lihat Lempuing tuh nah. Kalau kamu orang yang tidak percaya, tengoklah Lempuing. Lempuing bisa, ngapo kita tidak? Iya. Kalau mau kayak Lempuing ya harus. Jadi memang udah jadi contoh, jadi bahasan gitu di masyarakat. Kalau kita mau menjelaskan satu persatu itu lama Mbak. Harus buka kitab dulu. Ya, ini kan enak. Kita lihat langsung ada contohnya nih di lapangan itu udah contoh. Akhirnya hampir seluruh kelurahan loh datang ke Lempuing itu untuk belajar bagaimana caranya menghidupkan bank sampah. Mulai dari lihat masyarakatnya yang datang begitu antusias, kemudian menimbang, kemudian membersihkan, memilah, memilih. Di bank sampah itu komplit aktivitasnya. Sampai ada Pak Lurahnya di situ, ada Bang Indra juga di situ sebagai direktur bank sampah itu mengawasi. Dan kemudian juga pengurus-pengurusnya juga sampai akhirnya urusannya selesai gitu. Sabtu. Nah, di Nusa Indah mengekor apa yang dilakukan Lempuing dan alhamdulillah juga sekarang itu menghasilkan gitu. Dan kemudian diikuti oleh kelurahan-kelurahan lain. Jadi bisa kita katakan Lempuing ini jadi soko guru. Soko gurunya untuk di Kota Bengkulu gitu. Iya. Nah, tapi Pak, hal menarik yang saya tangkap tadi dari Kelurahan Lempuing adalah konsistensinya, Pak. Ya, benar. Karena sebagus apapun mindset yang sudah terbangun, Betul. sistem regulasi yang dibentuk, tapi kalau tidak konsisten kan sulit ya, Pak. Nah, untuk menerapkan sistem konsisten di setiap kelurahan-kelurahan itu kan tadi seperti yang Bapak sampaikan juga karakteristiknya berbeda-beda, Pak. Seperti apa, Pak, untuk menjaga konsistensinya nih, Pak Camat? Selalu kita sampaikan motivasi kepada pengurus-pengurus untuk menjadi sukses. Jangan lihat yang sudah sukses, tapi lihatlah proses daripada kesuksesan itu sendiri. Jadi nakoda yang pintar, nakoda yang hebat itu nggak terlahir dari ombak-ombak yang biasa. Dia akan terlahir dari ombak-ombak yang luar biasa. Nah, bagaimana kita mengatasi ombak itu, itulah nanti kita ke depan. Kita akan menjadi yang terhebat gitu. Bisa menjadi contoh bagi yang lain gitu. Selalu motivasi yang seperti itu kita sampaikan kepada kawan-kawan di bank sampah, ya, agar mereka itu nggak jenuh, nggak bosan, nggak mundur dari pertempuran, tetap eksis. Gitu. Dan itu juga kita sampaikan di media-media sosial untuk jadi contoh ke warga masyarakat Kota Bengkulu. Dan ada juga yang buat konten di bank sampah. Mungkin hasilnya juga dari situ. Jadi memang memerlukan peran media sosial juga ya, Pak ya. Pokoknya seluruh unsur itu dimanfaatkan untuk bank sampah. Ya, baik Bapak. Mungkin saya mau balik ke Kelurahan Lempuing lagi setelah ini, tapi kita kembali rehat sejenak ya Bapak. Kita akan kembali pemirsa setelah satu ini, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami tentunya di Berendo.